Bertempat di kota Westberg dengan jumlah populasi 5.000 orang, terlihat seorang tentara pasukan khusus bernama John. Dia diinterogasi oleh pimpinannya bernama Bob, yang mengungkapkan bahwa 3.000 dari penduduk kota Westberg telah meninggal akibat virus. 1.500 orang sedang dirawat di rumah sakit, sementara 500 orang menghilang. Bob menuding John telah menyembunyikan istrinya yang menghilang dari 500 orang tersebut. Bob terus menuntut John agar merelakan istrinya untuk dihabisi akibat mereka menduga istri John telah terinfeksi dan melarikan diri untuk bersembunyi di bawah tedongan senjata. Bob terus mengancam istrinya John. Dia menghitung maju mulai dari hitungan 1. 8. The time for heroes is over, John. I love you. Dan inilah film Last Man Down 2021. Tiga tahun kemudian, John terlihat mengasingkan diri jauh dari peradaban manusia di tengah hutan. Selama waktu itu, ingatan kematian istrinya terus membayangi kehidupannya. Namun, dia tidak hanya berdiam diri begitu saja. John terus menjaga kebugarannya agar otot-ototnya tetap menjadi kuat. Tidak hanya ingatan istrinya, pembunuh istrinya Bob selalu menghantui pikirannya. Sebuah kilas balik mengungkapkan ketika John masih bergabung bersama Bob dan pasukan lainnya, John memperhatikan Bob dan pasukannya terus menghabisi para warga yang diduga terinfeksi. Akibat pembelaan John terhadap para warga, dia dianggap oleh Bob dan rekan-rekannya sebagai tindakan pengkhianatan. Hal itu mengakibatkan Bob berdalih bahwa istri John terinfeksi virus dan menghabisinya di hadapan John. Namun John menjadi marah karena Bob tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah istrinya John terinfeksi atau tidak. No. John juga dianggap memiliki kekebalan akan virus dan mungkin akan berkesempatan menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi mereka membawanya ke pusat kapal perang untuk mempelajari dirinya. Namun rencana Bob dan rekan-rekannya itu untuk melakukan penelitian terhadap dirinya tidaklah mudah karena John memiliki kekuatan yang tidak tertandingi daripada prajurit lainnya hingga dia mampu melarikan diri dari mereka. Adegan kembali di masa kini. Suatu malam John yang duduk di perapian dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita muda yang tampak wanita itu mengalami cedera hingga membuat dirinya terjatuh dan John menolongnya. Keesokan pagi wanita itu terbangun dengan kondisi masih terluka di perutnya. Dia merasa asing berada di rumah John, namun John meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir. John segera menghampiri untuk menawarkan dirinya membantu wanita itu mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Walaupun wanita itu menganggap John adalah orang asing bagi dirinya, tapi dia adalah satu-satunya yang dapat menolongnya. Keduanya berkenalan dan wanita itu memberitahu jika namanya Maria. Setelah menolong Maria mengeluarkan barang asing di tubuhnya, John terkejut melihat sebuah alat kecil berbentuk chips milik militer. John bertanya pada Maria siapa yang mengejarnya dan bagaimana Maria bisa sampai pada tempatnya John. Tapi Maria tidak bisa menjawab, malah menjadi pingsan. John kemudian melihat tangan Maria tampak juga ada sebuah barcode. Setelah itu John memberitahu Maria bisa tinggal di kabinnya untuk beberapa hari dan kemudian Maria harus pergi. Di sini John mengungkapkan bahwa dia tidak ingin bermasalah dan hanya ingin hidup damai. Keesokan pagi ketika John terbangun, dia keluar melihat Maria yang tengah membelah kayu, lalu memintanya untuk beristirahat karena lukanya belum sembuh. Sementara John melanjutkan membelah kayu, tiba-tiba muncul 3 orang tentara yang memberitahu John jika mereka mencari seorang wanita dan apakah John melihatnya. John yang mendengar itu, dia tidak memperdulikan mereka, tapi saat tentara itu akan masuk ke rumahnya untuk memeriksa, membuat John menjadi marah dan menghabisi para tentara itu. Setelah menghabisi 2 tentara, John pergi ke dalam kabinnya dan menemukan Maria telah menghabisi seorang tentara menggunakan senjatanya. John kemudian mulai membersihkan jasad-jasad tentara itu.
Setelah membersihkan semuanya, Maria mengikuti John ke sebuah ruangan gudangnya. Maria terkejut melihat John yang mengeluarkan senjata-senjatanya. Maria menduga bahwa John bukanlah seorang tukang kayu. Lalu John mengungkapkan bahwa dia bersiap berperang dan berdoa untuk kedamaian. Maria bingung dengan jawaban John, menganggap itu sebuah teka-teki. Kemudian Maria memberitahu John jika dia ingin membantunya, tapi John malah memberikan sebuah pembersih lantai agar Maria memulai membantunya dengan membersihkan kabin. Lalu adegan berpindah menampilkan basecamp tentara dari anak buah Bob. Seorang tentara wanita, Maya, bertanya pada seorang tentara yang sedang mengajari beberapa anak muda yang mereka rekrut jadi tentara bayaran. Maya mempertanyakan beberapa tentara yang dikirim untuk mencari Maria, namun belum kembali. Lalu Maya melihat lemahnya para tentara yang dilatih. Dia pergi menguji para tentara itu untuk bertarung dengannya. Attack me. Come on. Malam itu Maria mengungkapkan pada John bagaimana dia bisa dikejar oleh para tentara hingga John menyelamatkannya. John juga memberitahu Maria bahwa tentara yang mengejarnya adalah tentara yang sama yang telah menghabisi istrinya. Kemudian kisah balik menampilkan John dan istrinya saat-saat bersama dan bahagia. Keesokan harinya, John merasa bahwa mereka pasti akan kedatangan tentara untuk menyerang mereka. Dia mulai Lalu malam hari lagi, Maria memberitahu John tentang apa yang membuat para tentara itu terus mengejarnya, di mana Maria mengungkapkan bahwa orang pengendali vaksin mengendalikan virus, dan orang pengendali virus mengendalikan kehidupan. Vaksin itu milik orang banyak, bukan milik satu orang. John kemudian bertanya mengapa Maria mengatakan hal itu. Maria menegaskan kalau dia tidak ingin berikan itu pada mereka dan hanya ingin berikan kepada orang banyak, menganggap itu adalah penebusannya. John memberitahunya kalau dia baru saja membawa banyak masalah ke kabinnya dan bakal ada kekacauan besar. Tapi Maria meminta John untuk membantunya demi istrinya dan membawa Maria untuk kepentingan orang banyak. What's your story? Keesokan harinya John mengajarkan Maria cara menggunakan senjata dengan menembak beberapa kaleng di sekitar kabin mereka. Tidak lama kemudian para tentara bayaran mengintai di sekitar hutan dan mendatangi kabin John. John yang telah mengetahui hal itu, dia segera memasuki ruangan kabin dan menunggu tentara itu menyerangnya, dan John mulai menghabisi mereka. Good night. Namun saat Maria yang ditangkap seorang tentara dan meminta John untuk menyerahkan dirinya, John mengeluarkan panahnya dan diam-diam memanah pria itu. I don't negotiate. John dan Maria segera menyiapkan diri untuk menghadapi serangan balik dari para tentara bayaran. Lalu Maria diperintahkan John untuk pergi mengambil air karena keadaan akan memanas. Ketika Maria di tepi sungai saat mengambil air, dia terkejut kalau para tentara telah berada di belakangnya. Mereka menangkap Maria dan menguji tes darahnya dan melaporkan pada Bob bahwa target telah terkunci. Tapi mereka tidak menyadari bahwa John telah bersiap untuk mengalahkan mereka, dan dengan cepat John menghabisi para tentara bayaran itu. Namun, seorang tentara yang selamat dari serangan John melaporkan pada Bob jika seorang tukang kayu telah menyelamatkan Maria. Bob yang marah meminta tentara itu membawa Maria tanpa terluka, namun segera Bob perintahkan untuk menghabisi tukang kayu yang mereka tidak tahu jika itu adalah John yang telah 3 tahun John menunggu untuk bertemu Bob karena telah menghabisi istrinya. John kemudian mulai menghabisi para tentara yang dikirim ke kabinnya. Sementara Maria tidak kalah bertarung melawan para tentara. Bob terus mengirim sebanyak mungkin para tentara bayarannya, namun dengan cepat John dan Maria menghabisi mereka. Bob mulai bertanya-tanya siapa pria tukang kayu itu, hingga dia begitu hebat mengalahkan banyak tentara yang dia kirim. Penasaran, Bob terus mengirim tentara lainnya untuk menyerang John dan Maria, tapi tetap saja mereka dikalahkan dengan mudah. Setelah menghabisi perburuannya, John ditemukan teman lamanya, Velspad, dan keduanya memulai pertarungan keras. Sementara Maria diserang oleh para tentara yang siap menangkapnya. Setelah John dipukul pingsan, Velspad mendatangi Maria dan menangkapnya, lalu membawa Maria melalui terowongan. Velspad melaporkan melalui radio tentang siapa tukang kayu tersebut, namun karena radio terhalang dengan signal di terowongan itu, akhirnya identitas John tidak tersampaikan ke pusat komando. John Wood, come in.
John terbangun dari pingsannya dan mulai mengejar Velspad yang telah menangkap Maria. Dia mendengar pemberitahuan terkonfirmasi di radio tempat pertemuan di lokasi penambangan. John segera bergegas untuk menemukan Maria. We rejoice towards the future. Bob mulai berpidato tentang kemenangan mereka, tapi tiba-tiba seorang tentara datang melapor bahwa mereka tidak menemukan Velspad dan Maria. Bob menjadi marah dan menembak tentara itu. Karena seharusnya Bob dan para tentaranya segera menemukan Velspad di lokasi yang telah mereka sepakati. Di terowongan, Velspad yang kehilangan signal radio untuk menghubungi pusat komando tiba-tiba didatangi John, lalu menghajar dan menghabisinya. Kemudian Maya dikirim Bob dengan seluruh tentaranya mengejar John dan Maria melalui terowongan itu, dan baku tembak pun terjadi. Setelah menghabisi banyak para tentara, John ditembak oleh Maya saat dia dan Maria akan pergi. John segera membawa Maria untuk menyembunyikannya di sebuah ruang bawah tanah dan meminta Maria untuk tetap tenang bersembunyi di sana. Tapi Maria mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa John. Namun John menjawabnya jika kehidupan adalah kebohongan. John keluar untuk menghadapi para tentara bayaran itu, namun Bob dan para tentaranya telah menunggunya di luar pintu terowongan. Bob memberitahu semua tentara itu jika John Wood adalah teman lamanya. Hanya saja menurut Bob bahwa John telah berkhianat dan keluar dari tentara. Bob kemudian menuntut John untuk memberitahu di mana Maria, namun John membohongi jika Maria telah dia habisi. Bob yang marah menyuruh anak buahnya mengajar John agar dia bisa membuka mulutnya memberitahu di mana Maria berada. Guys! Setelah tentara menghajar John hingga kewalahan, Bob meminta tentara itu untuk menghabisi John. Tapi John menantang Bob agar mereka bisa berduel sebagai seorang teman lama. Tidak ingin dianggap lemah oleh para anak buahnya, Bob menerima tantangan John dan pertarungan persahabatan pun dimulai. John yang telah mengalahkan Bob, namun Bob menarik senjata dan akan menembak John. Tapi dia ketakutan hingga John yang marah karena kematian istrinya dihabisi oleh Bob. John akhirnya menarik senjata Bob dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu Maya mengambil posisi sebagai pemimpin di sana yang berterima kasih pada John karena telah menyelesaikan masalahnya dengan kematian Bob. Tiba-tiba Maria keluar dengan memegang 2 buah granat mengancam para tentara untuk tidak menghabisi John, dan sebagai tawaran mereka bisa membawanya pergi. Maya menyetujui kesepakatan itu. To let him leave. Ketika di dalam helikopter, seorang wanita berkata bahwa darah baru, masa depan telah tiba. Kedaulatan tidak diberikan cuma-cuma, tetapi direbut, diraih. Kita akan menuju harapan dan kehidupan baru. Lalu menarik 2 granat dari tangan Maria. Setelah Maria melewati proses pengujian di laboratorium, dia mengirim surat kepada John yang mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padaku, kau akan mendapati 3 botol darahku di kulkasmu. Berjanjilah untuk memberikan darahku, penawar obat, kepada banyak orang. Permintaan satu-satunya dan terakhirku. Dan film pun selesai. Semoga kisah ini mengajarkan kita tentang persahabatan yang gagal dari John dan Bob, sebagai pengingat bahwa segala tujuan boleh dilakukan, tapi jangan pernah saling menyakiti di antara persahabatan, karena itu akan menciptakan permusuhan dan amarah yang tidak pernah berhenti hingga seseorang harus membalasnya. Terima kasih yang nonton, selalu sehat dan banyak berkat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.